Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi ya bersama saya Sumanto dari Jamblang Studio. Episode kali ini saya mau ajarkan bagaimana caranya membuat saku celana jeans seperti ini. Nih di bawah teman-teman seperti ini. Nah, celana jeans itu bentuknya seperti ini biasanya. Kalau motifnya itu beda-beda. Buat teman-teman yang belum tahu, saku ini saya tempelkan di replika kain ya. Kain jeans juga yang masih utuh, tapi biasanya posisinya di bagian belakang. Saya tunjukkan. Kalau celana jeans itu seperti ini kalau jeans beda merek, biasanya beda motif, tapi intinya sama saja. Posisinya itu di bagian jahitan make up sambungan atas ini, variasi di bawah sini posisinya. Nah, bentuknya kira-kira seperti ini. Jadi dia itu bentuknya nggak kotak-kotak amat gitu ya. Dia agak nyorong bagian atasnya ke bawah semakin kecil, seperti ini bentuknya. Pertanyaannya buat teman-teman pemula, berapa sih kira-kira kemiringannya dan ukurannya itu berapa? Oke, saya tunjukkan. Nanti saya ajarkan cara membuatnya, mulai dari cara membuat polanya sampai menjahitnya. Jadi saya sudah siapkan, nanti untuk kainnya saya pakai yang ini untuk praktek ya, yang ini sama ini untuk potongan sakunya. Nah, ukurannya pertama-tama saya siapkan dulu malnya. Jadi teman-teman kalau membuat itu kita harus membuat seperti ini. Ini malnya atau polanya itu seperti ini. Jadi ini seperti ini. Oke, nanti digambar seperti ini, ngikutin nanti bentuknya jadinya seperti ini. Nah, pertanyaannya gimana cara membuat yang seperti ini, malnya ini. Nanti saya ajarkan. Nah, ini saya jelaskan dulu ukurannya. Biasanya celana jeans itu ada ukurannya, sakunya maksud saya ada ukurannya sesuai besar celananya. Kan nggak mungkin kalau celananya gede, sakunya kecil seperti ini. Misalnya celananya nomor 40 segini kan, seumprit. Kan aneh ya. Sesuaikan juga biasanya. Kalau idealnya kalau celana jeans misalkan ukuran nomor 30, kalau ukuran saya itu biasanya nomornya 32, makanya itu lebarnya paling sakunya itu sekitar 15 atau 16, dengan panjang saku ke bawah itu sekitar 17 atau 18. Kenapa kok nggak mesti perbandingannya sama, misalkan sampingnya 15 turunnya 16, nggak mesti. Kadang-kadang ada celana kalau custom itu dia kecil tapi panjang, maka sesuaikan juga ya, jadi nggak harus ini. Nah, kalau ini dia bentuknya agak buntak, walaupun panjangnya sama, dia panjangnya sama-sama 18 tapi dia lebih lebar 17, jadi sesuaikan juga. Tapi saya akan buat yang proporsional. Biasanya idealnya kalau celana itu perbandingannya misalkan gini, kalau sampingnya 17, dia ke bawahnya itu 18. Kalau misalkan sampingnya 16 ya, kesininya 16. Kalau ini dia terlihat langsing. Kalau lebih proporsional lagi, kalau buat yang normal biasanya bawahnya itu 17. Ini agak panjang, sebenarnya nggak salah juga, cuman lebih kayaknya lancip gitu ya. Nah, kalau yang bentuk ideal menurut saya seperti ini. Akan saya ajarkan cara membuatnya. Nanti saya akan buat pola, ini saya sudah siapkan. Silahkan teman-teman ikuti ya, boleh pakai kertas, tapi saya sarankan pakai kertas dupleks seperti ini. Dia agak tebel, pakai kertas karton gitu ya, dia tebel, nanti bisa disimpan. Kalau ini nanti kan bisa digantung, dipaku gitu ya. Kalau di ini simpan. Saya buat ukuran 18 kali 19. Ini saya contohkan seperti ini teman-teman. Jadi membuatnya saya bikin ukuran 18, lebarnya ini kotak 18, masih kotak ya teman-teman ya. Ini juga 18, ke bawahnya itu 19. Cara membuat malnya seperti ini, kita bagi dua dulu nanti di garis. Jadi yang ini ke bawah 18 dibagi dua berapa ya, 9 cm. Ini sama 9 cm, kita buat garis tengahnya intinya 9 cm. Ke samping juga sama. Kalau ini kan lebarnya 18, 9 cm. Oh salah, yang tadi 9,5 ya harusnya ya. Bentar, ini 9 cm, tak garis dulu yang ini 9 cm, yang ini lurus. Nah, ini dibagi dua dulu. Ini ke arah tingginya, ini ke arah sampingnya. Ini 9,5 harusnya. Nah, di sini kan dibagi dua ya. Ini nanti biar lebih apa namanya, simetri posisinya. 9,5. Nah, di sini kita buat garis lurus. Dibagi dua maksudnya. Nah, kemudian kita yang bagian ini dibagi dua lagi. Jadi ini kan seperempatnya. Misalkan ini 9,5 dibagi dua, kira-kira 4,5 lebih sedikit di sini. Pokoknya dibagi dua aja kira-kira ininya. Oke, bentar. 4,5 lebih dibagi dua, lebih sedikit.
Nah, ini garisnya dulu. Kalau garis ini sebenarnya untuk garis yang ini teman-teman, ini hanya untuk pembatas atas saja, tapi yang penting itu garis yang tengah ini, pembagiannya ini. Nah, kita akan buat kemiringannya. Jadi ini kan posisinya miring ke sini teman-teman, miring ke sini. Ini miring. Kemiringannya masuknya itu kalau bagian sini kita masukkan 1,5 cm, 1,5 yang ini. Nah, 1,5. Yang ini juga 1,5. Ya, 1,5 juga. Kita buat garis. Jadi dari atas ke sini, titik tadi ini. Oke, cet. Nah, yang ini juga sama. Tapi kalau misalkan sakunya yang lebarnya cuman 15 cm, bisa dikurangi sedikit lagi biar nggak terlalu miring. Jadi jangan sampai, nggak usah 1,5, nggak apa-apa. Nah, kalau ini naiknya nanti untuk kemiringan sininya ini 2 cm. Ini 2 cm. Jadi nanti dipertemukan dengan ini. Ya, ini juga sama 2 cm. Bentar di sini ya, 2 cm. Oke, nah ini pertemukan ke sini. Set. Bentar, yang ini juga sama. Saya pertemukan. Nah, sekarang kita tinggal buat motif untuk yang melengkungnya ini. Jadi kan ada melengkung ini. Ini ukurannya berapa sih? Nah, ini patokannya dari garis tengah ini, yang samping sini naik 2,5 cm ke arah sini ya. Dicorek bagian sini aja. Yang ini juga naik 2,5. Sama yang tengahnya ini, kalau yang ini turun 2,5. Jadi jarak antara ini dengan ini turunnya itu total 5 cm, 2,5. Oke, setelah itu saya akan garis seperti ini. Saya garisnya seperti ini ya. Ini ditarik melengkung, saya biasanya pakai penggaris ini teman-teman. Dibikin melengkung seperti ini. Bentar. Set. Nah, nanti ada seperti ini. Yang ini nggak usah, nanti kita potongnya simetris saja. Nah, ini nanti untuk area yang sini kira-kira masuk 2 cm. 2 cm itu dari mana? Dari yang ini. Jadi dari ini nanti kira-kira 2 cm, untuk nggak usah dipotong yang bagian ini. Kalau dipotong semua kan nanti ambiar ya. Oke, kita mulai pemotongan. Cara motongnya berarti yang dipotong mana saja? Yang ini ya, area luarnya. Ini untuk malnya ya. Jadi sekali lagi ini untuk malnya. Cara pemotongnya seperti ini. Ini dipotong. Jadi kemiringannya itu seperti itu. Soalnya dulu pernah ada yang saya ajarkan, saya udah pernah bikin tutorial saku untuk celana jeans, tapi udah lama, udah 2 tahunan. Tapi waktu itu nggak lengkap. Jadi cuman cara jahitnya, dan itu pun sekalian praktek bikin celana panjang. Waktu itu lengkap ya. Tapi nggak sedetil ini untuk pola sakunya. Sekali lagi ini untuk motif biasanya yang saya pergunakan ini replika kayak merek, maaf saya sebut ya, merek Levi's gitu ya. Ini pakai seperti ini biasanya. Karena dulu saya sering belajarnya seperti ini. Oh, dari orang tua ya. Nah, sekarang saya setelah dipotong pinggirnya, ini tandai dulu sini ya, kira-kira buat nanti biar nggak lupa. Nah, cara motongnya saya tunjukkan seperti ini. Nah, dilipat biar simetris seperti ini ya, dipertemukan. Ini sekaligus biar kita tahu tadi kita garisnya itu presisi nggak, maksudnya rata nggak. Kalau kayak gini kan ketahuan nantinya. Kalau misalkan ada yang masih nggak rata, biar diratakan dulu. Oke, saya pikir udah oke, tinggal saya potong. Jadi motongnya sekaligus 2 seperti ini. Makanya yang tadinya sebelah itu nggak saya gambar, saya potong sini, berhenti sampai di titik ini yang tadi tandai 2 cm dari pinggir ini ya. Nah, ini seperti ini, di garis seperti ini, di garis dipotong mengikuti ini. Ini lumayan tebal teman-teman. Oke, potongnya sekaligus ya biar sama. Jadi kalau nggak sekaligus seperti ini, nanti kanan kiri itu nggak simetri. Ini ya. Oke, yang bagian ini, yang sini terusannya saya coak, dicoak itu segini, ces. Nah, nanti ini berguna untuk penandaan kapur. Nih jadinya tang 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 seperti ini ya. Oke, ini malnya sudah jadi. Ini ukurannya tadi saya bikin 18
kali 19. Ini biasanya kalau untuk celana nomor sekitar 40-an, agak besar. Tapi kalau misalkan teman-teman bikin yang agak kecil ini 17 kali 18, sesuaikan untuk nomor celananya ya. Nanti biasanya kalau saya bilang, Mas, ukuran celananya idealnya berapa? Kadang-kadang saya juga main feeling, lihat juga kalau misalkan, maaf, kalau celana bagian bokongnya itu kan ada yang lebar. Nah, itu tinggal tempelkan saja. Kalau misalkan udah penuh, jangan dipaksakan gitu ya, ambil ukuran yang lebih kecil lagi, seperti itu. Oke, kita mulai untuk praktek pembuatannya. Saya tetap pakai mal yang ini 18 kali 19. Jadi kita sediakan 2 kain. Ini nanti untuk kain ya, untuk celananya ya, replika celananya istilahnya gitu, buat ditempelkan. Kita buat potongan kecil seperti ini. Sebenarnya ini kebanyakan. Kainnya nanti di sini kira-kira. Ini kebanyakan saya potong dulu. Nah, yang penting masih dapat untuk kampo ya. Nggak usah dipotong, digambar dulu. Caranya saya akan jahit dulu salah satu ujungnya, boleh yang sini apa sini. Yang penting areanya itu potongan yang ini kan, kalau ini pinggiran kain. Jadi area panjang kain, yang ini lebarnya. Yang sini yang dilipat dulu teman-teman, buat atasnya seperti ini. Jangan seperti ini posisinya ya, enggak bagus. Motifnya juga nanti nggak ketemu. Kalau celana kan motifnya ini, kalau ada motif ke atas, ini ke sampingnya harus sama. Jadi seperti ini. Area panjang sini, jadi biar sama. Ya, jangan ininya ke sana, ininya ke sini, nggak boleh. Seperti itu etikanya. Baiklah, saya jahit dulu teman-teman bagian sini. Kita sekarang ke mesin jahit ya. Oke, sekarang kita mulai tahap penjahitan teman-teman. Ini bagian sakunya akan saya jahit, tapi sebelum saya jahit, saya akan ganti dulu benangnya teman-teman. Ini kan mesin saya pakai benangnya masih benang yang ini nih, masih benang lepis ya ini. Ini benang biasa. Saya akan ganti benang yang gede ini, benang 20/2 kalau salah ini. Pokoknya benang tebal lepis. Nah, saya akan ganti dulu. Tapi saya nggak ganti benangnya tok, saya ganti jarumnya juga. Jadi kalau teman-teman kalau menjahit lepis harus pakai benang yang besar juga, jarum yang besar menurut saya. Ini saya pakai merek Organ, boleh pakai butterfly juga nggak apa-apa, apa saja orchid juga nggak apa-apa. Ini saya pakai nomor yang 18 ya teman-teman ya. 18, bentar, ini benar 18 nggak? Jangan-jangan ini hoax. Oh iya 18. Oke, saya ganti dulu ya. Tak ganti dulu, ini buat yang belum tahu cara gantinya. Caranya simple, ini dikendorkan baut sini, ditutut ke bawah, ces seperti ini. Kemudian kita pasang. Ini yang ininya saya simpan lagi biar nggak hilang. Tak taruh dulu bentar oh. Nah, ini saya simpan di kantong ajaib. Nah, biar nggak hilang. Nah, ininya dipasang. Oh, saya sudah pernah bikin video khusus cara masang ini. Silahkan kalau yang bingung nanti bisa lihat video yang lain. Nah, ini saya pasang. Bagian yang cowakan ini saya arahkan ke sini ya, langsamnya. Oke, bentar tak pasang dulu. Jadi biar teman-teman tahu kalau jahit jeans itu harus di setting ininya, mesinnya, jangan langsung buat jahit. Apalagi pakai benang kecil, nggak bisa, nanti gampang putus, hasilnya juga kan jelek. Jadi biar teman-teman tahu kalau jahit jeans, masang ininya harus kuat teman-teman, apa namanya, jarumnya. Takutnya kadang-kadang dia itu jepit karena keras ya, bisa bikin jarum itu lepas atau patah, gampang patah. Ini saya ganti, bentar, ini tak ganti. Nah, ini ganti. Oke, ini saya taruh sebelahnya saja ini. Ya, cara gantinya saya sambung nih, saya sambung yang lama, jadi nggak usah kelamaan bikin ini lagi. Lebokakannya ya, ditarik aja set seperti ini. Bentar, nah ini tinggal ini harus ucul lah, udah nggak apa-apa lah. Tinggal dikit doang. Nah, bentar. Kemudian saya mulai spool. Ini kan bawahnya juga masih kecil, jadi harus sesuaikan juga. Ini saya buang dulu isinya. Bentar. Nah, ini masih ada, tapi tinggal dikit. Masih lumayan ding. Saya pakai aja ya. Oke, nanti kalau misalkan habis ya sambung lagi. Saya pasang dulu. Nanti saya akan setel dulu teman-teman, jadi nggak langsung buat jahit. Ini video lumayan panjang ya, tapi saya pikir silahkan kalau teman-teman yang sedang belajar,
ini ilmunya banyak, jadi saya jelaskan cara nyetel ininya, nggak cuma cara jahitnya ya. Kalau cara jahitnya nanti takutnya teman-teman bingung cara nyetel ini benangnya nggak sesuai. Nah, dipasang dulu. Saya pakai kain ini dulu ya, sama-sama jin, ini potongan kecil. Saya tes dulu memastikan setelannya udah oke. Takutnya dia nanti belum oke buat jahit. Nah, nyalakan mesinnya. Nah, bentar. Saya tunjukkan dulu hasilnya. Kalau jahit jin biasa seperti ini. Nah, kalau diperhatikan seperti ini. Ini masih ada kayak narik-narik, ini kan bagian bawah tadi ya. Yang ini bagian bawah. Nah, ini kan masih agak kayak kurang mantep gitu ya, kurang ke atas ini setelannya. Bagian atasnya yang bagian ini, yang ini nih ya. Ini saya tarik ke sini benangnya. Ini biar menambah tarikan ke atas. Kemudian tensionnya ini saya putar lagi biar agak kenceng. Kalau langkah jahitannya saya udah bener, jadi tadinya kalau normal jahitan biasa kan ke sini ya, ini kalau tadi arah sini, jadi udah jarang. Nah, seperti ini, jarang itu seperti ini. Kalau diukur pakai misalkan pakai inci, jadi sentian gitu ya, 1 senti itu paling ada 3 langkah jahitan seperti itu ya, paling seperti itu. Ini udah lumayan jarang, bagus kalau buat jin. Nah, saya tinggal setel ininya, kekuatannya apa, keseimbangan benangnya. Dia bunyinya agak kasar, tapi emang seperti itu kalau jin ya. Bentar, saya cek dulu bawahnya. Ini yang barusan, ini yang tadi pertama, yang sebelah sini udah lebih bagus yang ini bentuknya. Mudah-mudahan aja kelihatan ya. Pokoknya biar setelannya bagus, jadi dikencangkan dulu. Biasanya itu malah bawahnya yang ininya ketarik ke bawah. Kalau saya triknya ininya dicantolkan ke sini dan saya kencangkan. Ini udah oke, kita mulai untuk menjahit. Panjang ya teman-teman ya. Untuk cara setting benangnya aja udah lama. Nah, cara jahitnya kalau bikin saku, saya lipat 2 kali biasanya seperti ini. Jadi kalau atas jin itu nggak diobras teman-teman. Kalau diobras berudul juga jelek, nggak kuat. Ini lipatannya kurang lebih 1 cm. Jadi saya jahit seperti ini dulu. Seperti ini. Nah, kemudian saya akan jahit 2 kali. Jadi jahitnya di bagian minggir sebelahnya sini. Oke. Nah, ini sudah ada jahitan 2 kali. Sekarang tinggal saya gambar. Bentar. Nanti kita jiplak mal yang tadi kita bikin. Seperti ini, jadi dijahit dulu, jangan digambar dulu. Kalau digambar kadang-kadang dia ada kayak pergeseran di bagian sininya, nggak pas ya, repot. Kalau salah saya mendingan dijahit dulu atasnya, baru kita gambar. Gambarnya seperti ini, saya ajarkan cara gambarnya. Bentar. Seperti ini, dicorek pinggirannya. Nih ya. Ini untuk pinggirannya, jadi nantinya untuk yang ditempelkan gitu ya ini. Nah, kalau ini untuk motifnya atau kembangnya, kalau saya nyebutnya, kalau saya belajar ini motif kembang. Padahal ya bentuknya bukan bunga ya, tapi motif gitu ya. Oke, nah seperti ini. Nah, ini tadi fungsinya di sini itu untuk meneruskan coret gitu pinggirannya ini. Tadi kan cekrek ya ininya. Cekrekan itu fungsinya seperti itu. Nah, jadi kita tahu kalau misalnya biasanya kalau saya jahit nggak saya gambar lagi, ini saya teruskan biar nggak bingung. Nah, seperti ini. Nah, jadi sebelum dijahit saya akan jahit dulu sininya, apa namanya, motifnya, kembangnya saya bikin. Cara bikin kembangnya seperti ini. Saran saya kalau jahit kembang setelahnya saya agak repetkan dikit. Ini misalkan tadinya setelahnya agak jarang. Nanti kalau jahit di ini lagi, kembalikan lagi. Saya agak rempetkan lagi setelahnya seperti ini. Jadi supaya motifnya itu bentuknya ketahuan, lebih enak bentuknya gitu. Menurut saya seperti itu biasanya. Karena saya diajarkan seperti itu ya. Ini ya, dijahit. Ngikutin yang ini, motif ini dulu. Apa namanya, gambar. Seperti ini. Bentar.
Nah, seperti ini. Nah, ini kan baru satu, kita bikin motif keduanya. Kalau motif keduanya saya nggak gambar teman-teman, jadi biasanya saya perkirakan saja. Kalau dari yang atas ini agak besar, ini sekitar hampir 1,5 cm. Sininya nanti semakin sini kecil. Ini saya tunjukkan caranya, jadi saya nggak perlu gambar. Tapi kalau teman-teman yang ragu, masih belajar banget, apa misalnya gitu, silahkan digambar. Tapi caranya seperti ini biasanya kalau saya. Bentar, ini saya pegang belakangnya biar nggak ucul. Nah, dari sini makin kecil. Oke. Kemudian kira-kira berhenti, kira-kira lurus dari ini ke sini. Ini kurang simetri. Bentar. Nah, saya lanjutkan. Jadi kalau ini kebalikannya, besar. Nah, motifnya seperti ini. Oke. Nah ini, wah ini kurang bagus hasilnya teman-teman. Apa namanya? Tadi saya angkat sedikit, harusnya tadi nggak boleh diangkat. Kalau ini apa namanya, jarumnya ini ya, udah nggak apa-apa. Yang penting teman-teman tahu kalau diangkat, jadi resikonya agak narik. Harus ini nggak boleh. Tapi nggak apa-apa, saya akan lanjutkan saja. Ini garisnya, ini kan agak mencong nih, boleh diluruskan dulu. Setelah dijahit dia akan mengkeret, kadang-kadang saya luruskan dulu pakai ini, nanti biar hasilnya bagus. Seperti ini, nah itu kan mencong ya. Oke. Nah, jahitnya jangan ikutin ini ya, walaupun kalau sebenarnya kalau nggak digaris pun biasanya kalau jahit lipatnya kan pasti lurus, nggak mungkin ngikutin garis ini yang mencong itu. Nah setelah itu kita potong. Nah ini baru dipotong setelah dibikin kembang tadi, jadi kita tahu kadang-kadang ada ketarik, kalau dipotong duluan dia ada perubahan, nanti bergeser apa namanya, motifnya nggak bagus, nggak lurus ininya ya. Kalau ini kan ketahuan, jadi udah nanti tinggal kita sisakan. Lipatannya berapa sisanya? Kurang lebih 1,5 cm. Baiklah teman-teman, nih saya ambil untuk kain utamanya. Nih nanti akan dijahit di sini. Jangan lupa kalau menjahit ini bagian ini setelannya dikembalikan lagi ya, biar agak jarang. Kalau tadi saya posisinya kalau nggak salah 7, segini kira-kira segini. Jadi biar agak jarang. Nah, kalau setelah ini kita gambar lagi di sini. Sebenarnya kadang kalau yang udah ahli nggak digambar lagi di sini, udah ngikutin ini. Tapi kalau saran saya kalau buat pemula digambar lagi, kira-kira posisi mana yang akan ditempatkan sakunya, gambar ini ya motifnya, apa namanya, ukuran sakunya ya, biar nanti nggak bergeser kejauhan. Soalnya kalau nggak digambar nanti bisa meleset jauh. Kalau kadang-kadang udah digambar seperti ini pun kadang-kadang meleset. Masa geser gitu ya, tapi kan sedikit, nantinya kita tahu kalau misalkan agak ada pergeseran bisa ditarik. Ini kan kain ya, bukan kayu, jadi bisa ditarik. Nah ini nanti buat nepakinya. Oke, mulai dijahit. Cara jahitnya seperti ini. Nanti ada 2 jahitan. Jadi jahitan pertama dari sini terus jahitan kedua dia agak lebar terus mengecil. Lebarnya di sini saya bikin 1,5 cm teman-teman, jadi ini juga sama 1,5 cm. Nanti saya tunjukkan hasilnya, biar simetri ya ininya. Nanti semakin kesini kecil, dilipat seperti ini, lipat, kita tempelkan di sini. Oke, jahit satu seperti ini, nggak usah diancek, jadi langsung ditancapkan saja. Nanti kalau kebanyakan encek kan jelek kalau celana jeans ya. Oke, kemudian dijahit lurus. Oke, kemudian kira-kira hampir sampai di sini kita persiapkan, kita lipat seperti ini. Nah kalau di bagian bawahnya ini ada apa namanya, garis kan kita tahu posisinya. Ini agak bergeser teman-teman, sekitar ya mungkin 1 mili atau 2 mili gitu ya. Jadi saya tahu saya agak tarik sedikit. Nah, tancapkan. Ingat kalau muter harus jarum dalam keadaan menancap, jangan diangkat ya, nanti jelek hasilnya. Set, ini sambil jalan ke sini. Sebelum ke sini saya ditata dulu sininya, ditata itu dirapikan gitu ya, dilipat seperti ini.
kemudian dilipat lagi sambil diatur posisinya biar pas garis, dan yang ini saya lipat lagi. Oke, sini lagi. Nah, ini diatur. Bentar, ini agak tebal sininya. Oke. Nah, ini saya tunjukkan nih. Kalau seperti ini biasanya kan ujung kampuhnya ini, yang ini dongkol nih. Yang ini juga dongkolnya. Nanti diatur pada saat akan balik ke sana. Bentar nih. Set. Ditancapkan di posisi ujung. Bentar. Nah, seperti ini. Ini sambil kita rapikan, saya dorong ke dalam. Nah, biar enggak dongkol. Nah, ini maju. Bentar. Sampai di pembatas yang tadi 1,5 cm ini, kita kembali lagi. Usahakan kalau teman-teman mesinnya kuat buat ngencek, boleh maju mundur gitu ya. Kalau mesin saya kalau buat yang tebal seperti ini nggak bisa. Oke, nah sudah cukup. Jadi itu encekannya seperti itu. Kita jahit ke sini semakin kecil. Segini, ntar mengecil, mengecilnya segini kira-kira saya. Biasanya berapa ya? Ini hampir 1 cm pokoknya. Yang bawahnya ini. Jadi dari atas 1,5, ininya bawahnya 1 cm. Bentar, ini kekecilan. Bentar, oke. Bentar. Nah, ini posisi biar pas ini. Set. Oke. Nah, kalau ini nanti dari sini kecil, sini besar sampai sini. Kalau teman-teman ragu boleh digaris ya, biar sama ukurannya gitu kanan kiri. Tapi kalau cara saya biasanya seperti ini. Yang ini saya rapikan dulu. Tadi saya pakai gunting, boleh pakai apa namanya, obeng gitu ya, ditata nanti biar enggak dongol ininya, kampuh yang ininya. Sisa jahitannya biar lebih rajin. Oke, seperti ini. Kembalikan ke sini. Set, saya sedikit ke bawah untuk mematikan saja. Dah, gitu saja. Nah, seperti ini hasilnya. Nih, bentar saya tunjukkan. Seperti ini. Oke. Nah, yang saya mau jelaskan, biasanya kalau ukurannya itu yang bagian atas ini bukan satu sepatu teman-teman ya, setengah senti kurang lebih. Ini dari 2 ke 3 ini 1 cm. Kalau bagian bawah biasanya ini juga 1 cm. Biasanya ukuran ini dengan yang ini sama. Yang sama ini juga sama. Nah, ini semakin besar. Kadang-kadang kalau besarnya itu kadang-kadang sesuai selera saya, kadang-kadang bisa nyampe 2 cm. Pokoknya intinya biasanya seperti ini. Dan ini besar, kecil, seperti itu. Ini motif juga sebenarnya selera. Ada beberapa penjahit yang sukanya ini sama, sejajar. Itu hanya masalah seni selera ya. Silakan teman-teman boleh praktekkan, bikin yang menurut teman-teman lebih bagus, motifnya lebih keren. Tapi intinya saya tadi ajarkan cara tekniknya, cara pembuatan malnya, dan yang penting cara penjahitannya. Oke, demikian cara membuat saku celana jeans lengkap ya, dari membuat pola sampai cara menjahitnya. Semoga bermanfaat. Silahkan kalau ada yang kurang jelas tanyakan di kolom komentar, insya Allah saya bantu jawab. Kalau jawabannya dalam bentuk video, saya buatkan videonya. Selamat belajar dan berkarya. Saya Sumanto dari Jamblang Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.